Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Tahu saya sih dia di Selti. Langsung ya? Iya, dia. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di Selti 4 bulan. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di dunia sosial media tentunya. Dan kita akan ngebahas kasus tersebut secara mendalam dan secara objektif dari berbagai sudut pandang tentunya. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan juga kalian lupa untuk klik like, komen, dan di share-nya. Oke, jadi kali ini gue pengen ngebahas yang dimana sel tikus ya. Oke, jadi sel tikus Jessica itu ditaruh di tempat sel tikus ya. Tapi Deddy Corbuzier itu ngebantah Jessica enggak ditaruh di sel tikus ya. Dia menemukan fakta baru. Tetapi orang yang di lapas, polisi yang di lapas tersebut itu dia bilang Jessica tinggal di sel tikus. Buat teman-teman yang nggak tahu sel tikus itu apa, jadi sel tikus itu adalah sel yang dimana tempat ruangannya sangat sempit ya, benar-benar kecil ya, dan itu mungkin cukup menyiksa. Dan kalau namanya aja udah tikus, berarti ada tikus. Nah seperti itu. Jadi itu sel buat orang-orang yang kayak suka bandel-bandel lah ya, atau berantem-berantem di penjara. Nah, biasanya orang yang kasusnya berantem di penjara, nah bakal dipindahin ke sel tikus gitu, sel yang sempit bang. Oke, mari kita bahas sel tikus. Fakta baru tentang Selti, tamparan buat podcast Deddy Corbuzier yang bilang tidak ada sel tikus. Datang terus orang-orang jujur, bebaskan Jessica. Oke, jadi di sini ada statement ya. Kita coba lihat dulu videonya yang dimana Jessica. Saya nggak mau tinggal diam. Saya minta tim saya untuk membuat riset tambahan, dan saya melakukan riset tambahan, dan saya memiliki ini semua, bahkan ada puluhan video dari Jessica Wongso sampai ketika dia di dalam sel. Jadi contohnya sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Bahkan saya punya ratusan data baru. Ingat ya, saya tidak mengatakan Jessica bersalah atau tidak, karena saya tidak punya wewenang untuk itu. Pak Benny ini adalah mantan Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya. Beliau ini orang yang sangat baik, jujur, amanah. Pokoknya jiwa-jiwa kepemimpinan itu ada di Pak Benny. Aku mau nanya balik lagi ke Selti. Pada saat menjabat selama 8 tahun, Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. 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 Pada saat itu pas awal masuk dia langsung di Selti atau di kamar dulu? Di ruang kamar biasa dulu? Seingat Bapak? Setahu saya sih dia di Selti. Langsung ya? Iya, dia setahu saya dia di Selti dan dijaga khusus oleh Polwan. Oh, dijaga khusus. Iya. Di luar Seltinya itu berarti di depan Iya, pintunya ada Polwan yang penjaga. piket untuk menjaga. Oh, berarti Selti itu adalah permintaan penyidik. Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Kalau anggota Polri, Polki jaga kan kurang tepat. Iya, karena banyak sekali harus diawasi ya. Supaya berinteraksinya enak. Ya, Polwan, Oh iya, pimpinan, sesama wanita ya. Pimpinan untuk memberikan tugas pada Polwan untuk melakukan pendekatan sehingga dia tidak stres, ada keluh kesah, seperti itu. Berapa lama itu Pak di Jessica di Selti itu? Agak lama juga ya. Agak lama. Ya itu mungkin atensi khusus Ya. itu. Kisarannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Selama di sana? Kalau tidak salah itu saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit. Oh, jadi dia itu. tidak pernah keluar masuk ke ruangan tahanan biasa ya? Maksudnya Nah, dia dia selalu di Selti, dia kalau agak pengap dia bisa ngobrol di situ bisa. Berarti sampai dia dipindahkan dia di Selti? Kayaknya begitu. Okay. Kayaknya begitu. Oke, Jessica di Selti, dan ini adalah yang bertugas di sana. Orang yang bertugasnya sendiri dibilang Selti, sedangkan Deddy Corbuzier itu bilang enggak. Ya, oke. Kita coba masuk ke komen deh. Puluhan video
pembual besar. Masih ada yang nonton podcastnya Deddy. Unsubscribe Deddy Kobuzer. Unsubscribe Masal si botak. Hashtag Jessica for Six. Yang disamperin Deddy itu sel yang sekarang, bukan sel pertama kali Jessica ditahan. Si botak tuh emang dari kemarin gak ngomong Kalbi yang benar. Oke, menarik ya. Ya mungkin miskomunikasi aja sih ya. Sebenarnya ini miskomunikasi yang membuat orang berpikir Jessica itu pembohong gitu. Kalau Jessica tuh nggak ditaruh di sel tikus. Tapi nanti ada tampilan kok. Jaksa membantah loh pernyataan Jessica dia di sel tikus. Nanti gue tampilin deh. Oke, kita masih ngebahas bapak ini lagi ya. Lanjutannya ya, Pak Benny polisi ini ungkap Jessica yang paling lama di sel T. Oke. Ngobrol gitu dengan pernah. Jessica. Pernah ngobrol. Oke. Dan keadaannya sehat di sana. Sehat, Baik. sehat. Kalau Pak Benny sendiri pernah berbicara, menanyakan atau apa gitu ngobrol? Pernah, kemudian dia memang orangnya tegar ya. Tegar ya? Tegar, dia Tegar. kalau orang lain menghadapi masalah seperti Jessica, mungkin untuk ngobrol, untuk etika atau apa itu pasti tidak ada. Iya, iya. Tapi dia Stres ya Pak? Iya, kalau dia enggak, percaya dirinya kuat. Gitu. Dan berinteraksi juga bagus. Gokil. Bagus, itu yang saya Tidak pernah mengeluh? enggak pernah. Enggak Misalnya pernah. Pak, aduh saya bisa nggak misalnya ditempatkan di ruangan yang lain gitu? Enggak. Tidak pernah? Enggak, malah apa namanya, kita yang kadang selalu intip, maksudnya poluannya Dicek gitu ya. selalu mengecek, intip dari itu. Kalau dia mau apa gitu dilayani. Misalkan dia pengap atau apa, keluar. Begitu diajak bicara supaya jangan timbul apa pikiran pendek dari dia, lalu berbuat sesuatu. Iya. Itu di dalam itu berarti kegiatannya ngapain itu Pak? Karena seorang diri kan? Ya seorang diri kalau mentalnya bagus ya berdoa, Berdoa ya, Iya. beribadah ya. beribadah. Seperti itu. Seorang Jessica pernah nggak Bapak ngelihat selama 6 bulan di dalam, apalagi dia di selti, beda dengan tahanan yang lainnya, pernah nggak dia merasa down, merasa ingin bunuh diri, atau mungkin dia nangis, atau dia sakit, mungkin kondisi fisiknya lemah? Pernah Bapak ngelihat di tahap dia menjadi down selama 6 bulan itu? Nah itu nggak pernah saya lihat itu. Berarti struggle sekali ya? Iya. Gila ya, sekuat ini guys Jessica. Dari tadi kita nggak ngeliat komen di mana Jessica kayak putus asa ya. Harusnya kalau emang dia di penjara ketangkep, kalau dia yang ngelakuin ya, harusnya dia nggak seneng gitu dan dia nggak tegar gitu. Makin terungkap ya. Mantap terus. Iya, paling bekas nangis kan kelihatan ya. Hanya ya itu berarti aja. dia manusia pada umumnya ya? Iya, karena kita kan menjaga jangan sampai orang ini terjadi yang tadi saya bilang, Iya. bunuh diri. Bunuh Nah itu diri, nggak boleh. sakit di dalam. Iya, ada pri kemanusiaan Peri itu tetap. kemanusiaan. Dan aku penasaran juga, itu berarti Jessica itu terlama atau ada lagi tahanan-tahanan lainnya yang juga lama ditempatkan? Ada juga tuh waktu kasus perwasitan itu. Oh, berapa lama itu? Bulanan juga. Nah. Bulanan juga? Iya. Ada 2 orang, 3 orang, Iya. tapi selama Jessica atau lebih lama dari Jessica atau lebih sebentar? Jessica kan 6 bulan. Iya, lebih sebentar. Lebih sebentar. Iya, tapi bulanan juga. Tapi hitungan bulanan juga. Bentar, 6 bulan bentar. 6 bulan sebentar bagi. Ih, di dalam penjara nggak ngapa-ngapain. Itu lama banget loh. 6 bulan dibilang sebentar. Gak tahu lagi dah. Kalau peringkat nomor 1 Jessica lah ya yang Ya, paling lama kayaknya ya. iya. Hebat gitu. Jessica itu pasti sakitnya pasti ada. Ya, Ya. pernah dia mengalami sakit. Pernah gitu, sakit, kalau kita tanya Dibawa poluannya dibawa ke klinik. Gitu. Tapi sepengetahuan Bapak pernah sakit ngelihat dia dibawa ke dokes? Kalau lihat pernah. Pernah. Iya. Berarti beliau pernah Pasti sakit. down itu pasti. Masuk tahanan yang dibilang tadi, Iya. pasti shock semua. Iya. Apalagi masuk ke selti. Ya. Pasti orang ada yang sirik pasti. Pasti. Karena Pak Benny itu termasuk lama kan. Di Iya. Polda Metro itu di Tahti itu 8 tahun. Iya. Terus Bapak Oh, jadi dia di sana di Polda Metro itu 8 tahun guys ya. Jadi udah cukup mengenal Jessica. Tapi kenapa Deddy Kobuzer bisa ngeluarin statement Jessica tidak pernah masuk Celtic? Emang mata-mata dari mana dia dapat data itu? Bapak suka traktir makanan, apa nggak sayang gajinya Pak? Oh, itu kan kalau ada rezeki kan harus
katanya kalau Muslim bilang habluminanas katanya Oh kan. iya betul. Terhadap Tuhan dan sesama kan gitu kan. Kalau di saya kan ada kasih begitu. Bapak pernah ngobrol Baik gitu? juga ya ternyata polisinya. Oke, polisinya baik juga ya. Dan oke, kita coba lihat lagi tontonan tentang bantahan Deddy Corbuzier ya. Oke. Tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Nah, ini video yang diyakinin Deddy Corbuzier, Jessica tidak mau pindah. Oke. Udah 3 tahun di situ. Ini kan udah beda ya. Masalah ngomongin Celtic bukannya berbulan-bulan ya. Kalau 3 tahun berarti udah ruangan yang beda nggak sih? Di sini dibilang kata polisinya 3 tahun. Kita ulangin sedikit ya. Kan sudah 3 tahun di situ. Kan ini berarti udah sesuatu hal yang beda nggak sih rekamannya? Jadi tetap nggak mau tuh. Kenapa? Bisa menawarkan sebenarnya kan sendirian. Masih betah di situ. Terus maksudnya gimana? Enggak pertanyaan mas. Sel tikus itu Mungkin Jessica ini orangnya introvert kali ya. Dia pengen sendiri. Oke, coba kita masuk ke komen. Celticus itu waktu pertama ditahan supaya dia mau ngaku Om Ded. Nah, iya bener ini. Bener itu. Gue nggak paham sih. Tadi di video tadi juga dijelaskan ya 3 tahun. Sedangkan Celticus itu di awal ya. Nanti kita lihat jejak digital awal Jessica dikurung di Celticus. Celticus itu waktu masih pemeriksaan woi. Om Ded please jangan kayak yang FOMO tiba-tiba ngikutin nih kasus Celticus itu awal banget. Bukan Celticus pas pemeriksaan ya. Oke, jadi Om Deddy diserang ya. Oke, kita coba lihat bukti Jessica di Celticus. Om Ded ini masih ada jejak digital 4 bulan di Celti. Jessica sampai nangis cerita ini ke Pak Otto aja kaget loh. Oke. Begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuman ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua. Celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuman ada saya, 1 kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin. Lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Anjir, banyak kecoa. Yang parah itu kalajengking. Digigit bisa mokat. Kalajengking cuy. Digigit bisa mokat kita. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa. Cuman ada lubang di pintu segede A4 itu. Buat poluan ya? Ada orang nggak? Ternyata nggak ada orang gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi saya itu kan hari Sabtu malam. Jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol barang, nggak ada apa-apa. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di Celti 4 bulan. 4 bulan. Buduh gila, 4 bulan. Bukan 6 bulan ya, 4 bulan. Di sel itu terus. Pak Otto aja sampai kaget deh guys. Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, 1 Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Kok tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya
Ya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama Pokoknya sekali. tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar. Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebabnya saudara sakit waktu itu. Gila, kebayang banget ya. Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu di situ. buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Oh, sampai sekali. gemeter ya. Sampai Tikus gemeter banyak. guys, Jessica. Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ, saudara. Iya. Bayangin guys, dia nggak ngelakuin kasus ini tiba-tiba dikurung kayak gitu, kayak nggak kebayang lah. Coba Otto aja tenangkan sampai diri bingung dulu, guys. coba. Biar kita lancar. Mau minum? Lihat mukanya Pak Otto ya. Dia nggak tega banget ya. Tapi mau kayak gimana lagi, keputusannya di hakim. Bisa kita teruskan? Saya. Jadi saudara merasa menderita rupanya di sana ya. Ya siapa yang tidak, Pak, itu sangat tidak manusiawi menurut saya. Sampai gemeter ya dia. 4 bulan 4 guys. bulan ya. 118. Selamanya di situ 4 bulan, bulan. nggak dipindah dengan orang lain. Tidak. Tetap satu orang sendiri kamu terus di situ. Ya, dan saya diperingatkan sebelum saya masuk juga, oh kamu akan dibully sama tahanan lain. Jadi saya ketemu tahanan lain, terus terang saya takut. Tak kalau orang yang lalu lalang gitu. Baik. Saudara tadi sampai menangis. Saya juga kaget nih. Iya, Kalau muka sampai ekspresinya 4 bulan kaget saudara sih. di sel gitu ya. Nggak ada ventilasi. Sampai saudara sakit, baru dikasih exhaust 4 bulan. Saudara bilang tadi ada kecoa, ada tikus, apalagi yang ada. Kalajengking, Kalajengking. segala serangga yang saya tidak tahu namanya. Mandi gimana? Ada Mandi saya bisa keluar, saya mandi di WC polisi, kamar mandi polisi. oh gitu. Karena itu kondisinya sangat mengenaskan itu kamar mandi. Kenapa? Ya, itu penuh dengan lumut kamar mandinya. Tapi bisa tertutup gitu ya, aman. Nggak ada pintunya sih, jadi ya saya tidur di situ ya WC-nya ya di sana. Iya. Kamar mandi Di nggak ada, meja nggak ada, itu. nggak ada pintu, jadi orang bisa lihat kamu mandi dong. Ya kalau saya mandi di sana bisa ya. Bisa lihat. Wah. Jadi begini Nah, ada ya. satu masalah polisi memfoto saya dari lubang itu waktu saya lagi tidur, kayaknya saya nggak sadar. Oh gitu. Iya. Dan saya diberitahu orang lain beberapa hari sesudahnya. Baik. Kacau juga. Oke, ada yang foto Jessica waktu dia tidur. Itu buatan, pertanyaan gue itu buatan. Satu, mungkin polisinya hilaf gitu karena lihat Jessica cakep. Kedua, statement yang kedua, atau ada orang yang polisi tersebut buat informasi kalau Jessica itu udah ketangkep, udah ditempatkan yang diinginkan gitu di Selti. Siapa orang yang kedua ini? Oke, itu hanya statement. Kita lanjut lagi. Gini. Anda kan sudah merasakan kepedihan di rumah sakit, di penjara. 4 bulan saudara di penjara di situ di sel sampai sakit. Sampai saudara nangis tadi saya lihat, saya jarang melihat saudara nangis. Saya melihat kamu nangis adalah 3 kali, ini ketiga kali. Oh iya, bener ya. Gue juga Saudara baru tahu. benci dia nggak sama orang-orang itu? Tidak. 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 Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka malah. Nggak dendam sama polisi-polisi itu? Nggak dendam, Pak. Nggak. Terserah mereka mau ngapain, itu kan urusan mereka dengan yang di atas. Sampai gemeter. Nggak dendam. Nggak marah. Saya waktu itu terjadi ya saya sedih. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya salah apa? Salah. Itu aja. Tapi apa setelah tuh? itu saya udah terima, saya kuat lagi, positif lagi. Ya udah, saya doain mereka. Jadi nggak ada dendam buat mereka ya? Enggak. Oke, gila dia sampai bingung ya. Jessica di sini sampai bingung. Saya salah apa kata dia? Oke, 4 bulan di Salty ya. Oke, next.
Terus ada sidak replik, JPU membantah pernyataan Jessica soal selti dan tanggapan nota pembelaan. Jadi orang di sana, JPU-nya itu ngebantah kalau Jessica nggak diselti. Oke, kita dengerin seperti apa pendapat mereka. Di satu sisi, terdakwa secara tiba-tiba terlihat seolah menangis terseduh-seduh, di mana keadaan ini sangatlah jarang terjadi selama proses persidangan. Namun, setelah mendekati putusan, barulah air mata terdakwa mengalir dengan derasnya. Entah karena menangisi kepergian korban Mirna untuk selamanya dari dunia ini, ataukah hanya menangisi nasibnya saja yang dijadikan terdakwa atas perbuatan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang memang nyata-nyata dilakukannya. Hanya terdakwa dan Tuhan yang mengetahuinya. Penuntut umum berpendapat demikian karena terdakwa saat memberikan keterangannya di muka persidangan dan dalam pembelaannya terkesan hanya fokus kepada nasibnya saat dalam masa penahanan di rutan Polda Metro Jaya yang dianggap terdakwa tidak adil karena ruangannya itu sempit, banyak kecoak, kalajengking, lampu sangat terang, sedangkan di luar ruangan lampunya dimatikan sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan sulit untuk tidur. Perlu diketahui bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau disatukan dengan tahanan lainnya. Lah, bukannya video yang ditampilin tadi video 3 tahun yang lalu, sedangkan ini masih proses penangkapan Jessica. Lah, ini gimana sih yang buat konten? Terus mana ruangan itu pun sudah termasuk mewah untuk ukuran sel tahanan untuk seorang tersangka saat itu. Lalu, apa yang terdakwa harapkan? Apakah kasur yang empuk? Sebuah TV kabel atau kulkas? AC? Atau air hangat untuk membasuh terdakwa di saat lelah? Bahwa perlu terdakwa sadari kalau apa yang terdakwa lalui merupakan konsekuensi logis dari seorang tahanan dan fasilitas yang terdakwa dapatkan pun sudah lebih dari apa yang didapatkan oleh tahanan pada umumnya. Jadi, mengapa terdakwa masih mengeluh dan membuat keadaan seolah-olah terdakwa ditempatkan di ruangan yang tidak layak huni dan menyalahkan aparat penegak hukum? Di saat semua fasilitas yang mumpuni telah diberikan kepada terdakwa. Tidak berhenti sampai di situ saja. Terdakwa juga mengeluh tentang tekanan yang katanya diterima olehnya sewaktu menjalani rekonstruksi di restoran Oliver. Entah mengapa terdakwa mengatakan bahwa ia tertekan. Padahal bukti-bukti menyatakan sebaliknya bahwa penyidik Polri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat terdakwa nyaman dengan memberikan akses kepada penasihat hukum dan keleluasaan baginya untuk memperagakan rekonstruksi menurut versinya sendiri yang berbeda dengan versi fakta-fakta yang dikumpulkan penyidik dari keterangan para saksi, para ahli, dan barang bukti yang belakangan di persidangan. Rekonstruksi versi terdakwa pun dibantah oleh terdakwa dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Berikut foto-foto dokumentasi selama terdakwa berada dalam tahanan proses penyidikan. Oh, ini foto-fotonya. Oh, apa foto tadi buat ini ya? Oh, ini ruangannya. Yang mulia. Bentar, ini kok ruangannya bagus? Yang mulia. Kemarin kan kita juga dilarang untuk melihat foto. Ini kan bukan barang bukti yang dalam berkas perkara. Ya, jadi supaya tidak boleh ditayangkan. Begini aja, supaya itu disudahi ya, karena apa yang dibacakan dalam replik adalah apa yang dibacakan dalam catatan ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi, di mana pemaksaan dan tekanannya, rekayasa pikiran. Masih ditayangkan Yang Mulia itu, minta dimatikan.
rekayasa tes tes Mic pun sampai mati. Jadi keinget sesuatu gue kalau mic mati. apa yang terdakwa ingin sampaikan kepada majelis hakim dan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mengamati sidang ini dengan pernyataan dan tangisan terdakwa itu? Bukankah terdakwa menangisi dan menyesali kepergian korban Mirna untuk selama-lamanya? Malah terdakwa menangisi atas konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri. Sungguh suatu ironi. Ya gimana coba? Oke, ini gue berusaha coba masuk ke Jessica ya. Gimana coba? Lo di posisi lo nggak ngelakuin kesalahan dan lo dikasih ruangan yang dibilang Jessica, tapi gue nggak tahu ruangan seperti gambar itu atau tidak. Yang pasti bener atau enggaknya ruangannya seperti itu. Karena dibilangnya Jessica kamar mandinya tuh nggak layak, nggak bisa dipakai, dan dia harus keluar ya yang di awal ya. Dia harus keluar buat mandi ke kamar mandinya polisi. Sedangkan di situ kamar mandinya bagus. Gue udah pernah nge-review kamar mandinya Jessica di video ini. Dan itu cukup bagus gitu. Itu kayak bukan sel tikus gitu ya. Gue bingung tikus masuk dari mana kalau selnya itu. Karena di video itu gue udah ngebahas sih ya. Oke, coba kita dengerin Jessica. Bahwa sesuai putusan pra-peradilan nomor 04/Pit-Prap/2016 Ayo, dia dibantah, PN Jess. Jakarta Pusat tanggal 1 Maret tahun 2016, Hakim telah memutus bahwa proses penyidikan, khususnya masalah penahanan, telah sah menurut hukum, di mana putusan pra-peradilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pernyataan terdakwa dalam pemeriksaan terdakwa dan nota pembelaan bahwa dirinya merasa ditekan oleh penyidik sudah dilakukan pengujian secara objektif dalam proses pra-peradilan tersebut. Tentunya apabila tindakan penyidik sesuai dengan apa yang dinyatakan terdakwa tersebut di dalam proses pemeriksaan pra-peradilan terbukti, maka sampai saat ini perkara pokok tidak pernah ada, sehingga penghormatan terhadap putusan pra-peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah kita hormati bersama sebagai bagian contoh upaya pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa terdakwa selalu menyajikan tontonan yang tidak mendidik secara hukum, yang menuding bahwa... Bentar, ini tontonan apa sih yang tidak mendidik secara hukum? Kan dia tadi penjara ya, terus? Bahwa proses hukum yang dijalani tidak mendasarkan pada penghormatan hak-hak terdakwa. Apakah ini murni ketidaktahuan terdakwa atau kesengajaan yang disetting sedemikian rupa? Apakah terdakwa sempat berpikir bagaimana penderitaan korban Mirna setelah meminum Vietnam Ice Coffee yang diberikan oleh terdakwa sampai korban Mirna menghembuskan napas? Mati Apakah lagi nih terdakwa mic-nya. sempat berpikir bahwa apa yang ia alami sama sekali tidak sebanding dengan penderitaan korban Mirna dan keluarga yang ditinggalkannya? Terlebih penderitaan saksi Arif Setiawan Sumarko sebagai suami dari korban Mirna yang baru sebulan dinikahinya, yang pasti menantikan dan merindukan sosok hangat yang penuh keceriaan dari korban Mirna, serta mungkin mengharapkan keturunan sebagai... Ini ekspresi Jessica udah pasrah banget. Gue pengen masuk ke komen deh. Menurut JPU, selama ini J ditetapkan di sel khusus yang nyaman dan tak pernah mendapatkan tekanan saat pemeriksaan apapun. Kalau ruangannya seperti tadi yang gue pertanyakan, tikus dan banjir datang dari mana gitu. Itu ruangannya terlalu bagus gitu. Oke, itu satu ya. Menangis salah, diam salah. Ya benar. Maksi kayaknya capek, lelah banget Jessica Woy dari cara duduknya. Sepertinya udah pasrah, sadar kalau nota pembelaan cuma dibilang rekayasa plus acting. Iya juga sih. Iya, bener-bener. Dia udah pasrah ya. Next. Oke, jadi di sini kayaknya Jessica ngebantah nih dari persidangan yang kemarin nih. Emosional, Jessica membantah tuduhan JPU yang memfitnah Jessica berbohong soal Selti ya. Oke, dibantah sama Jessica. Jessica, fakta Selti tersebut direnovasi setelah saya ungkap di persidangan. Bahkan saya dituduh pembunuh berdasarkan raut wajah saya oleh saksi dari JPU. Nah, akhirnya terungkap
Karena kalau kita lihat dari kamar yang tadi, dan gue udah pernah nge-reaction kamarnya penjaranya Jessica, itu nggak ada lobang, kamar mandinya cukup layak, ada kipas dong di situ, di Celty. Masa di Celty ada kipas cuy? Ya, kalau kalian belum nonton, kalian wajib nonton tuh ya, biar paham kamar Celty itu seperti apa. Oke, dibantah video, coba denger apa nih. Sekali lagi saya hanya bisa duduk diam dan mendengarkan tuduhan-tuduhan dari jaksa penuntut umum dengan berpikir kapan penderitaan ini akan berakhir. Karena jaksa penuntut umum mengungkit lagi kondisi saya sewaktu ditahan di Polda, maka saya harus menjelaskan beberapa hal untuk membantah tuduhan mereka. Walaupun sebenarnya saya tidak mau lagi memikirkan kembali pengalaman pahit tersebut karena benar-benar membawa beban emosional yang berat. Sel tikus atau yang sering disebut dengan Celty karena tikus sering keluar dari lubang pembuangan adalah sebagaimana saya ceritakan di persidangan ini. Sel isolasi tersebut digunakan untuk tahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan dan juga untuk tahanan kasus pembunuhan yang baru ditangkap. Pada saat itu di garis bawahi ya. Oke, jadi di situ buat tahanan yang melakukan pembunuhan ya. Terus yang kedua, sel-sel yang pernah berantem maka ditaruh di Celty. Itu ada tersangka pembunuhan dengan korban anak kecil, orang dewasa, dan kasus mutilasi yang ditahan di Celty sebelah saya. Mereka hanya ditahan beberapa minggu sebelum dipindahkan ke sel biasa. Tidak 4 bulan seperti saya. Yang mulia, dapat saya tegaskan kalau bukan pilihan saya untuk tetap ditahan di Celty seperti apa yang disampaikan jaksa penuntut umum. Dan tidak mungkin saya ingin berlama-lama di ruangan Celty, dan penyidik sering menakut-nakuti saya kalau tahanan lain sangat membenci saya dan bisa berbuat jahat kepada saya. Dan kabarnya Celty tersebut sudah direnovasi setelah saya menyebutnya di persidangan. Direnovasi. Ternyata fotonya baru ya. JP, kamu ya. Dan pantesan si Deddy Kobuzer gak menemukan Celty. Kemudian saya difitnah lagi. Foto yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum di mana terlihat saya berada di ruangan tahanan mewah yang menurut jaksa penuntut umum adalah sel saya yang sebenarnya. Ruangan itu yang menurut polisi dibangun oleh tahanan KPK adalah ruang serbaguna yang digunakan juga oleh tahanan lain untuk kegiatan kerohanian, konseling dengan psikolog atau dengan petugas. Gimana weh? JPU-nya nih, jaksa penuntut umumnya nih kagak jelas weh. Ternyata itu ruangan serbaguna. Saya tidak menyangka kalau akan digunakan di persidangan untuk menyudutkan saya. Dan semua orang menuduh saya pembohong. Alangkah keji dan saya pun tidak paham kenapa jaksa penuntut umum tega mengatakan bahwa foto itu adalah ruangan saya ditahan di Polda Metro Jaya. Pada saat rekonstruksi di Grand Indonesia, walau saya didampingi oleh penasehat hukum, polisi tidak memperbolehkan mereka untuk berdekatan dengan saya ketika saya hendak melakukan adegan rekonstruksi. Dan adegan rekonstruksi tersebut adalah pengalaman buruk saya. Dan sangat menyedihkan karena banyak adegan yang saya harus peragakan tetapi bukan yang saya lakukan. Dengerin tuh JPU. Udah kayak koyo kamu saya ya. Selalu diarahkan bahwa sudah terlihat di CCTV. Lalu pada saat istirahat, barulah saya bisa berkumpul lagi dengan mereka. Polisi juga mencoba untuk mengarahkan saya, walau instruksi mereka adalah untuk melakukan rekonstruksi yang saya ingat. Salah satu penyidik bahkan menunjuk CCTV yang langsung mengarah ke meja 54, bahwa katanya ada adegan saya menaruh racun di kopi Mirna, jadi lebih baik mengaku salah. Tapi saya tidak mungkin mengaku untuk perbuatan yang tidak saya lakukan. Mantap. Pada waktu itu saya bukan dalam kondisi emosional yang baik dan benar-benar tidak ingat semua adegan secara detail. Karena dalam pertemuan tersebut saya berniat untuk rileks, bukan was-was dan memperhatikan semuanya dengan teliti. Walau menurut jaksa penuntut umum alasan tersebut tidak masuk akal, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk meyakinkan kalau saya tidak ada niat untuk berbohong, karena itu yang sebenarnya terjadi. JPU. Sejak saya ditahan, banyak isu soal kepribadian saya yang selalu dipermasalahkan. Bahkan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli untuk menilai kalau saya adalah seorang pembunuh berdasarkan bentuk wajah saya. Apapun
Iya, gue nggak tahu sih kenapa saksi ahli itu bentuk wajah pun harus dinilai gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa menilai gitu orang itu kaya atau bukan dengan pakaiannya, kan kita nggak bisa menilai. Ini karena bentuk wajah gitu. Ada gitu wajah pembunuh itu seperti apa sih guys? Ya ini emang ini ya yang terus dihadirkan juga kasus yang baru gue bahas, yaitu 14 kasus dia di Australia. Itu udah gue bahas juga. Itu biar Jessica bersalah gitu. Pun yang saya lakukan adalah salah di mata jaksa penuntut umum. JPU Pada ya. saat saya tenang dan tidak berekspresi, saya disebut pembunuh berdarah dingin. Pada saat saya berekspresi dengan tersenyum atau menangis, itu pun dipermasalahkan. Beberapa kali dalam ruang sidang, pada saat mendengar beberapa keterangan saksi maupun ahli, saya ingin menangis karena tidak mampu mendengar kesaksian-kesaksian bohong. Tapi penasihat hukum sering menasihati saya agar tetap terlihat tegar dan jangan menangis. Dan yang menyedihkan lagi, sampai gemeter guys dia kenyataan megang kalau ya. saya masih bernapas pun menjadi hal yang dicemooh oleh jaksa penuntut umum. Lalu saya harus bagaimana? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau saya boleh memilih, saya akan memilih untuk tidak difitnah. Jadi saya mohon kepada jaksa penuntut umum untuk tidak menggunakan pernyataan kalau faktanya saya masih hidup dan Mirna sudah meninggal adalah hal yang patut disyukuri. Ini sangat kejam. Bagaimana kalau jaksa penuntut umum ataupun anaknya atau keluarganya mengalami penderitaan? Ini nih, ini JPU-nya nih, jaksa penuntut umumnya nih. Dan hebatnya lagi, Edi kagak pakai pengacara, tapi jaksa selalu mengecer Jessica gitu. Seorang jaksa coy. Dan Edi di sini nggak pakai pengacara ya dia. Yang saya alami harus mendekam di tahanan Polda Metro Jaya selama 4 bulan, di rutan Pondok Bambu sudah 5 bulan atas tuduhan yang tidak pernah saya lakukan. Satu penderitaan yang tidak pernah terbayangkan oleh saya maupun keluarga. Yang mulia bisa bayangkan bagaimana penderitaan dan kesedihan orang tua saya melihat anaknya di dalam penjara, harus menjalani persidangan, dibully di masyarakat atas tuduhan yang tidak pernah dilakukan. Tapi syukur Tuhan masih memberi kesehatan dan ketabahan kepada kedua orang tua saya. Tuhan tidak tidur untuk penderitaan yang saya alami. Yang mulia, sejak awal kasus ini bergulir, saya merasa optimis kalau saya akan bebas. Walaupun orang berpikir bahwa saya seorang yang naif, tetapi saya tetap pada pendirian saya. Karena saya tidak melakukan semua yang dituduhkan dan tidak ada bukti yang substansial kalau saya menaruh racun di gelas kopi Mirna. Bener ya. Iya. Malah buktinya aneh-aneh sih. Buktinya menurut gue malah aneh-aneh ya. Dengan kasus Jessica dicari, kasus di Australia, Jessica pernah ngapa-ngapain, bentuk wajah pun dijadiin barang bukti yang kagak jelas. Padahal barang buktinya itu harusnya sianidanya, tapi malah kemana-mana. Jaksa. Gimana menurut teman-teman ya? Nah ini next ya pendapat Oto. Perempuan, ya, mulai waktu diperiksa di polisi, dimasukkan di sel T katanya, sel tikus itu. Lampu dihidupkan selama berapa bulan nggak tahu dia di dalam itu, sampai matanya itu jadi kering. Nggak ngaku juga. Polisi kita ahli loh. Teroris 10 hari ditangkap nggak ngaku semua tuh. Jago-jagonya teroris. Betul juga ya. Itu nggak kuat. Banyak saya pernah wawancara juga teroris, mantan teroris ini masukin sel tikus berapa lama nggak kuat. Jessica bertahan. Dia dimasukkan sel T juga. Menurut Jessica. Gokil ya Jessica. Sampai sekarang dia bertahan. Nah inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Ini bukan masalah Jessica saja. Ini bukan masalah kita. Ini masalah bangsa Indonesia. Jangan sampai ini terjadi pada kita dulu baru kita ribut. Ini tragedi. Ini sangat menyedihkan sekarang. Saya langsung blank. Langsung hilang saya. Kayak ngomong Ong tuh saya ngeliat di belakangnya Ong tuh ada patung pula. Oh gitu ya. Justice for all. Iya, justice for all. Gue juga bingung harus ngomong apa lagi, kayak kasian banget ya. Dan ini udah gue clearin ya. Jadi benar-benar Jessica di sel T dengan video yang ditampilkan Deddy Corbuzier itu menurut gue, pendapat gue itu video yang cukup lah, yang terbaru ya. Sedangkan video awalnya Jessica di persidangan itu video awal ya. Dia ditaruh di sel T. Dan saat dia sampaikan ke jaksa sel T-nya begini-begini, langsung direnov. Luar biasa. Nah, oke, jadi udah clear ya. Jadi Om Deddy
informasimu kurang tepat sih. Kurang bagus lah ya. Walaupun backingan Om Deddy ya kita tahu lah ya. Tapi ya oke, it's no problem. Manusia pernah salah ya. Oke, coba kita baca sebelum akhir video. Gue pengen baca komen di video gue sebelumnya ya. Komen terbanyak ya. Karena ini video baru pasti komennya cuma dikit, oke. Yang like-nya di atas 1 lah minimal. Oke, kita coba lihat ya. Kasian sekali ya, jaksa udah jauh-jauh datangkan saksi dari Australia, ujung-ujungnya 0-0. Jaksa nggak punya malu ya. Wih, dari Salsabila 2016. Terus ada komen kedua dari Udik WK 1290. Penegak hukum di Indonesia konyol. Udah nggak ada otopsi, nggak ada bukti, tapi orang-orang divonis 20 tahun. Bakal celaka orang-orang yang merekayasa kasus ini. Next, dari Sutali 12 nih. Up terus kasus ini. Oke. Kalau misalnya ada penontonnya, aku bakal coba up terus kasus ini gitu. Kalau penontonnya nggak ada, ya gimana gue pengen up lagi gitu. Karena berarti udah pada redup ya konten Jessica ini. Tapi untuk sekarang sih masih rame ya. Next. Cari lagi. Oke, like-nya 3 dari Mulmul 3114. P. Jaksa hubungannya apa kalau Jessica punya kasus di Australia? Yang penting kasus Jessica ini tidak terbukti. Jessica pelaku. Coba pikir, Dokter Jaya mengatakan di tubuh Mirna tidak ditemukan cyanida, terus Jessica dituduh meracuninya. Oke, kita like dulu ya semua komen-komen kalian. Kita like dulu sambil mencari komen-komen yang paling banyak like-nya. Oke, udah habis ya. Gue mau like dulu, dan sebelum mengakhiri video ini gue ucapin dulu ya terima kasih buat teman-teman yang udah komen semua di sini. Gue pengen naikin semua tapi karena banyak banget komennya, walaupun gak sebanyak tapi gue pengen like-in dulu. Dan gue menutup video ini. Gue di sini Fadli undur diri. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah terbongkar kan sekarang Jessica bener di selfie. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.